Bakasinci. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gue Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan ya, ini adalah video pertama gue di tahun 2026. Jadi selamat tahun baru buat kalian semua. Dan tahun baru, lini baru ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di depan kalian ini, kita sudah ada satu buah action figure baru ya. Jadi gue belum pernah punya sebelumnya untuk lini ini. Ini adalah dari lini Evangelion ya. Jadi ini adalah Eva Frame DX01 ya, buatan dari Bandai Namco. Dan ini lebih tepatnya adalah Eva Zero Two ya, robot milik si Asuka Langley. Oke, yang warna merah. Oke, seperti ini. Jadi ini ada logo Evangelionnya. Oke, ini ada Zero Two ya, mesin Zero Two. Oke, ini kita tampak sampingnya kita bisa lihat ini untuk line up-nya. Line up-nya ini ada si Eva 01, Eva 02. Ini Eva 03 ya. Si punyanya si Ayanami Rei. Gue lupa sih, udah lama nggak nonton Evangelion. Gue cuma ingat 01 Shinji, 02 si Asuka. Oke. Tampak belakang ini sebenarnya ada pose-pose actionnya, tapi ketempelan stiker yang cukup gede ya. Stiker ini adalah stiker SCLA. Oke, jadi ini berlisensi resmi ya dari SCLA-nya. Oke, tampak sampingnya lagi. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini sepertinya harus dirakit terlebih dahulu ya. Jadi dia ada parts-parts kecil harus dirakit terlebih dahulu. Oke, dan tampak atas boxnya seperti ini. Oke, gambar si Eva Zero Two-nya. Oke, so langsung saja kita unboxing ya guys. Jadi ini dibuka seperti ini aja. Oke, dan kita keluarkan plastiknya, kotaknya kita singkirkan aja. Oke, jadi isi di dalamnya seperti ini. Oke, dia parts-parts kecil. Oke, dan sepertinya sih untuk pemasangannya sih cukup mudah. Oke, so ya bisa kalian lihat di sini ini kayak rangkanya ya, skeletonnya udah ada langsung kayak gini. Oke, jadi harusnya sih untuk pemasangannya tidak begitu sulit dan mungkin tidak perlu nipper juga ya. Oke, so ya seperti biasa videonya akan gue skip dulu, langsung akan gue perlihatkan kalau setelah selesai gue rakit. Oke. Ya, jadi ini udah selesai gue rakit ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, untuk Eva DX, oke, Eva Frame DX Evangelion mesin Zero Two ya, si mesinnya si Asuka Langley. Oke, warna merah seperti ini. Oke, untuk tingginya sendiri ini tidak begitu tinggi ya. Kalau mau dibandingkan dengan Shodo atau Chodo, gua rasa ini masih lebih tinggi dari Shodo atau Chodo ya. Iya, ini lebih tinggi daripada Shodo atau Chodo. Tapi kalau dibandingkan sama SAF, ini masih lebih kecil daripada SAF ya. So ya, coba kita lihat lebih detail ya untuk penampakan detailnya. Oke, so ya bisa kalian lihat seperti ini ya guys. Oke, jadi bisa dilihat di sini untuk penampakannya. Oke, ini untuk detailnya termasuk cukup lumayan sih ya kalau menurut gua. Oke, nggak yang detail-detail amat. Oke, missing color tentu sangat banyak ya. Untuk missing colornya sangat bisa dimaklumkan ya, karena ini gua beli sendiri nih, gua dapat harganya di 80 ringgit Malaysia, yang mana kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 300 sampai 320.000 tergantung kurs ya. Jadi ya, untuk 300.000 kecil ini untuk detailnya sih menurut gua sudah cukup oke. Nggak yang bagus-bagus banget, tapi nggak yang jelek juga ya.
missing color banyak itu sudah pasti. Dan ada beberapa part juga yang menggunakan stiker. Oke, seperti misalnya di lututnya ini yang bagian kuningnya ini stiker ya. Itu stiker ya guys. Oke. Dan ya yang di bagian bahunya sini juga ini ini stiker. Oke. Dan ya stikernya nggak gitu banyak sih ya guys. Oke. So ya kurang lebih seperti itu untuk penampakan detailnya. Dan ya ini ketika dipasang, gua sempat bingung ketika mau pasang kitnya ini ya, karena di kotaknya itu nggak ada kertas manualnya. Kadang ada yang nggak ada kertas manualnya, tapi di dalam kotaknya itu ada manualnya biasanya ya, di print di dalam kotaknya. Tapi di dalam kotaknya sendiri juga nggak ada. Jadi ternyata di bagian kotaknya itu ada satu barcode yang harus kita scan, dan setelah kita scan dia akan membuka kepada satu websitenya Bandai Namco yang berisikan manualnya ya. Lalu kemudian dari manualnya itu kita akan coba merakitnya ya. Jadi kalau misalnya kalian beli figur ini tapi karena kalian kebingungan loh, kok gimana cara rakitnya, nggak ada manualnya. Manualnya ada dalam bentuk PDF yang harus di scan ya, ada barcode-nya di kotaknya. Jadi jangan langsung buang kotaknya ya guys. Dan ya waktu gua rakit model kitnya ini ada sempat sedikit accident di mana gua nggak sengaja patahin yang di sini. Jadi bisa kalian lihat yang di bagian sini ini firm, ketat ya, keras nih. Tapi yang di bagian sini agak lembek-lembek gitu ya, letoy. Ini udah gua lem dikit. Karena ya itu patah, nggak sengaja patah waktu gua rakit. Jadi hati-hati ketika ngerakit karena figur ini sangat fragile ya. So langsung saja kita cek untuk artikulasinya. Untuk artikulasi kepala, melihat ke atas sejauh ini, menunduk ke bawahnya sejauh ini. Bisa melihat ke kiri, bisa melihat ke kanan sejauh ini. Artikulasi bagian tangannya, bisa mengangkat sejauh ini. Bisa ditekuk juga seperti ini. Dan ada bicep swivelnya, bisa diputar-putar juga kayak gitu ya. Jadi gua hanya akan mainin yang sebelah sini ya, gua nggak terlalu mainin yang sebelah sini karena ya gua takut yang ini lepas lagi. Dan ya di pergelangan tangannya juga ada sedikit, bisa diputar kayak gini ya, bisa diputar-putar kayak gitu guys. Lanjut artikulasi bagian dada dan perut. Membusung ke belakang sejauh ini, menunduk ke depannya, bagus banget. Bisa menunduk banget kayak gini. Lalu kemudian artikulasi kakinya. Pertama kita coba split. Bisa split seperti ini. Menendang ke depan sangat jauh seperti ini. Menendang ke belakang juga sangat jauh seperti ini. Lalu kemudian bisa ditekuk juga sedalam ini. Dan artikulasi pergelangan kaki, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nyamping juga bisa. Dan di ujungnya juga bisa ditekuk ya guys. Jadi untuk figur sekecil ini, figur sekecil ini dengan harga 300.000 kecil, menurut gua sih untuk artikulasinya cukup lumayan. Ya dia jatuh dan copot nih guys. Ini harus gua lem lagi nanti. Ya harus gua lem lagi nanti nih. Soalnya dia patah. Lah. So kurang lebih seperti itu ya guys untuk si figurnya ini sendiri. Dan aksesoris lainnya, seperti yang bisa kalian lihat, ini aksesorisnya ada dapat pisaunya. Ini udah gua pegangin di sini untuk pisaunya.
lalu kemudian ada dapat senapannya juga. Oke, senapannya seperti ini. Oke, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Oke, dan ya ada unit flagnya juga. Ini harusnya bisa diganti, dipasangin kayak gini. Oke, tapi ya berhubung patah jadi nggak akan gua ganti-ganti lah nanti. Oke, dan juga ada optional handnya kayak gini. Oke, dan ya kurang lebih seperti itu ya guys untuk aksesorisnya. Jadi ya untuk harga 300.000 kecil, dan kalau kalian juga penggemar Evangelion, menurut gue ini salah satu figur Evangelion yang cukup worth it ya. Detailnya cukup lumayan, artikulasinya juga cukup bagus. Cuman ya itu aja, hati-hati ketika ngerakit biar nggak patah kayak gua ini. Oke, dan ya gua rasa segitu aja dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe ke channelnya, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan like sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Oke, dan ya gua Felix Kusuma pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.